Shalom saudara, ada sukacita, amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kesempatan untuk datang sekali lagi ke hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami datang membawa hati kami, menyembah Engkau, memuji Engkau, Engkau menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Ketika ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kebebasan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami berdoa biar Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan kami percaya janji firman Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Ketika kami datang, ketika kami pulang, kami akan mengalami Engkau dan kami akan berubah. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi Kau yang hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kami menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus, kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, lawat kami, lawat kami, lawat kami. Oh, sembah Kau di tempat ini, kami sembah Kau. Worship you, we worship you. Hadirat-Mu nyata, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Worship you, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan, sembuhkan, berkati. Oh, hallelujah, hallelujah. 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 Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, memulihkan, menyembuhkan. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, pulihkan, sembuhkan. Mari kita bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Sembah Kau, sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu nyata, memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan kami bersuka cita hanya dalam satu nama yang kami kasihi, nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kau terbesar dan mulia,
ajaib semua perbuatanmu. Sebab Yesus yang terbesar, amin. Terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau yang terbesar, Yesus. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama, mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeay, Yesus kau terbesar. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menerima muji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesus yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Berapa dari kita yang percaya bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan, melambaikan tangan kita, amin. Sama-sama katakan, kasih setiamu
nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Iman kebajikan tersedia bagiku. Oh, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari menyembah Yesus Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan kau menjadi bagian buat kami Tuhan. Selama-lamanya Tuhan yang menjadi bagian buat kami. Thank you Lord Jesus. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasa
membangkitkan rohmu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan, ku dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Kau yang menenangkan, Kau yang mencurah kuasa, dasar dari membangkitkan rohmu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Saudara sendiri katakan selamanya. Pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Selamanya, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu.
Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku. Sekali lagi dengan iman mari katakan, selamanya Kau Tuhanku, amin, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu, pengharapan di dalammu. ini pengakuan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Selamanya Engkau Tuhan bagi kami. Selamanya Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang seperti-Mu. Di dalam segala kemuliaan-Mu, Engkau buktikan kasih-Mu bagi kami. Engkau tebus hidup kami. Engkau selamatkan kami. Bahkan Engkau kasihi kami. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau pelihara kami sampai hari ini dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah selamanya Tuhan, Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Karena Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu. Ada Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Menjagai langkah-langkah kami. Memimpin, menuntun hidup kami. Bahkan memberkati kami. Melimpahi kami. Dengan kebajikan dan kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-sama bersyukur memuji-Mu. Bahkan kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu. 2 minggu kita nggak bertemu. Dan saya ikutin secara online. Karena saya harus ada di Jogja untuk perintisan Pelita Community di Jogja. Dan terus doakan supaya anak-anak muda kita yang sementara kuliah di sana akan terus bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di Jogja khususnya. Terus doakan karena di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin gak menentu, di tengah-tengah
banyak tipu muslihat iblis, godaan di sebuah kota di mana ada begitu banyak anak muda, maka biarlah anak-anak muda kita tinggal dalam komunitas yang benar, bahkan mereka bisa menjangkau banyak anak muda yang lain. Supaya kehadiran mereka di Jogja itu juga membawa berkat Kristus. Amin. Nah, saya juga bersuka cita melihat beberapa wajah-wajah baru. Ada sahabat saya, sahabat kami lah lebih tepatnya ya. Berpuluh-puluh tahun kami bersama-sama merantau di Jambi, dan saya senang pagi hari ini, bahkan dari minggu lalu juga sudah bersama. Juga untuk Ibu Uli, salah satu staf di Sema Citra Rasa. Dan saya ada beberapa melihat wajah baru juga. Dan saya bersyukur karena saya percaya Tuhan akan tambah-tambahkan bilangan jumlah jiwa di tempat ini. Karena setiap kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, menjadi pribadi yang kuat, dan kita bertindak hari-hari ini. Amin. Jadi doanya bukan seperti pada umumnya orang Kristen, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan sudah jelas ngomong, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ngomong kanan kiri, jangan minta Tuhan lagi yang kirim, kamu yang pergi. Amin. Kita yang harus bertindak hari-hari ini, hadir membawa berkat Kristus dimanapun kita berada. Nah, tentu sepanjang bulan yang lalu, bahkan sepanjang bulan ini, kita akan terus belajar bagaimana hidup kita ini hadir menjadi berkat bagi setiap orang. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 13 mulai, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Nah, dari 3 ayat ini paling tidak ada 3 kebenaran yang kita harus mengerti. Ayat yang ke-13 dengan jelas katakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Seperti Paulus juga mencatat di dalam ayat-ayat sebelumnya, barang siapa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, maka mereka akan diselamatkan. Dan seperti khotbah saya bulan lalu, bicara tentang berkat Kristus, itu bicara tentang yang namanya keselamatan. Tentu ada begitu banyak orang bisa mendefinisikan berkat. Ada sebagian besar orang akan mendefinisikan bahwa yang namanya berkat itu selalu berkaitan dengan yang namanya materi. Tapi saya juga pernah mengajarkan bahwa bagi saya definisi berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, itu berkat Bapak Ibu. Dan sebaliknya segala sesuatu kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu kutuk. Jadi mau kekuatan, mau kesehatan, bahkan persoalan, permasalahan, kalau itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, itulah berkat sesungguhnya. Daripada kita diberi kekuatan kesehatan, terus kita diberi harta yang melimpah, tapi itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itu bagi saya bukan berkat, itu kutuk. Karena kutuk itu artinya terpisah dari Allah. Bukankah berkali-kali juga sudah saya sampaikan, sebab upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut itu artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, makanya berkaitan dengan berkat Kristus, sekali lagi
Nggak ada kata lain bagi saya. Berkat Kristus itu adalah keselamatan. Dan setiap orang harus menerima keselamatan. Karena Yohanes Pembaptis berkata ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada waktu Yohanes sedang membaptis, dikatakan bahwa Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Bahkan di ayat-ayat yang lain firman Tuhan katakan Allah menghendaki tidak ada satupun manusia yang binasa, melainkan mereka beroleh anugerah hidup yang kekal. Tapi ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini, kembali ke ayat-ayat yang tadi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang-orang bisa mendengar tentang Yesus? Bagaimana orang-orang bisa percaya kepada Yesus kalau nggak ada yang memberitakan? Dan ngomong kanan kiri, kamu yang harus memberitakan. Karena kamu sudah mendengar kabar. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah dapat berita dari salah satu institusi atau perusahaan, terus dapat berita gini, Bapak Johan, betul ini Bapak Johan? Betul. Bapak Johan Wiguna? Betul. Nomor HP Bapak sekian. Betul. Bapak mendapatkan hadiah 100 juta. Wow. Habis itu kira-kira apa yang Bapak Johan akan lakukan? Segera apa? Segera sukacita, satu. Terus gak langsung pingsan kan? Pasti langsung beritakan ke siapa paling tidak? Istri, anak. Terus? Belanja. Belum dapat, baru dapat berita ini. Paling tidak cerita ke Komsel. Woi, aku ditelepon. Karena itu berita sukacita. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, engkau sudah mendengar kabar sukacita itu, bahkan karena engkau mendengar kabar itu, maka engkau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga engkau memperoleh anugerah keselamatan itu. Itulah berkat terbesar yang sudah kita terima. Pertanyaannya adalah, di luar sana masih ada begitu banyak orang yang butuh berkat Kristus. Saya berdoa berharap tema kita ini bukan cuma sekedar tema yang dipajang 2 bulan di sini Bapak Ibu. Fokus tahun ini bukan cuma fokus yang dipajang di depan ini yang setiap minggu Bapak Ibu pelototin. Atau jangan-jangan pura-pura gak lihat. Sengaja kan sepanjang tahun dipasang supaya itu benar-benar ngeresep, nancep, merema dalam hidup kita. Dan kita sudah masuk kuartal yang ketiga, yaitu kita bertindak. Apa tindakan kita? Itu memberitakan kabar keselamatan. Karena ayat berikutnya tadi dikatakan kembali ke itu tadi. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika engkau melangkah hadir membawa berkat Kristus. Wow, betapa indah langkah-langkah hidup kita. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Makanya harus kita saat dimanapun kita berada, langkah kaki kita itu menjadi langkah yang disertai Tuhan. Bahkan kalau kita merujuk kepada perjanjian lama, janji Tuhan kepada Abraham, kepada Musa, Yosua, di mana kakimu menginjak, maka tanah itu akan aku berikan kepadamu. Amin. Bukankah kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan? Biar setiap langkah kaki kita mendatangkan berkat Kristus. Amin. Kalau kita kembali kepada Matius pasal yang ke-16 waktu Yesus berkata, engkaulah eklesia. Dan benteng kerajaan maut itu gak akan bertahan. Karena ada kuasa yang menyertai hidup kita. Saya mau meneguhkan hari ini Bapak Ibu. Setiap kita adalah orang-orang yang sudah diutus. Amin. Dan setiap kita adalah orang-orang yang memberitakan. Jadi sekali lagi bicara tentang berkat Kristus itu bicara tentang keselamatan. Dan yang pertama ada yang diutus tadi.
Harus ada yang diutus, dan berkali-kali setiap kami hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin di tempat ini, kami terus mendorong, mengutus. Karena kami juga sudah diutus. Ini ayat yang sudah sangat-sangat terkenal Bapak Ibu. Karena itu pergilah, yang saya katakan tadi. Jangan lagi doa minta dikirim ke sini Bapak Ibu ya. Hadirilah, datanglah beramai-ramai. Nanti yang datang juga cuman itu-itulah Bapak Ibu. Nanti malah bisa sikut sana sikut sini, bisa ada yang tersinggung kalau kita undang terus. Karena kalau dalam konteks KKR kalau diundang yang datang siapa sih? Ya jemaat gereja lain. Kalau hubungannya bagus sih oke. Nanti kalau jadi hubungannya nggak bagus kan jadi masalah Bapak Ibu. Jadi mari firman Tuhan mengajar kita, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Ngomong kanan kiri, kita ini diutus. Amin. Diutus, dan Bapak Ibu udah diutus kemana-mana. Di dunia Bapak Ibu, dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia usaha. Jadi memberitakan kabar keselamatan, membawa berkat Kristus, itu bukan cuma urusan pendeta Bapak Ibu. Bukan urusan pemimpin rohani. Tapi urusan setiap kita. Ngomong sama-sama, urusan saya. Loh, kok ada yang mau ngomong? Urusan saya. Minimal Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Udahlah, gak usah sampai ke ujung bumi dulu lah. Gak usah ikut-ikutan saya ke Jogja dulu, gak usah dulu Bapak Ibu. Yerusalem saja dulu. Keluarga intimu yang belum kenal Tuhan. Coba 1-2 detik pikirin, keluarga intimu yang belum kenal Tuhan siapa? Amin Bapak Ibu. Mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Terus kita bisa happy-happy di sini. Ya kita bersukacita memuji Tuhan, it's okay, gak masalah Bapak Ibu. Tapi ketika engkau ingat lagi bahwa saudaramu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu sepupumu, itu mungkin kakak kandungmu, adik kandungmu, dan mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Bagaimana responmu? Padahal kau sudah dengar kabar baik tadi. Urusan 100 juta saja kita bisa ngomong. Kalau hari Jumat yang lalu, Pak Ayo ngomong gini, kalau seandainya jam 7 malam ditelepon ada orang yang, karena kalau contoh kalau kita jual genset itu, dan barang itu mungkin kita akan harus kirim ke Sungai Bahar dan untungnya 50 juta, malam itu berangkat gak Bapak Ibu? Tolong Pak, ini sangat dibutuhkan ini Pak, harus malam ini datang, 50 juta untungnya. Berangkat gak ke Sungai Bahar Bapak Ibu? Nah, semua berangkat, ngangguk-ngangguk. Tapi kalau ada saudaramu yang, tolonglah datanglah, sudah mau lewat ini. Wih kaget ya, besok ya, sibuk. Please, mari come on Bapak Ibu. Engkau orang-orang yang sudah mendengar kabar keselamatan itu, kabar sukacita yang harus didengar oleh semua orang. Dan kau sudah diutus, amin. Yang kedua, ada yang taat. Bagaimana mereka bisa mendengar katanya? Kalau nggak ada yang memberitakan. Ketika diutus, terus mereka taat melakukan dan mereka memberitakannya. Sama seperti apa yang Paulus lakukan. Hari-hari ini kan kita sedang belajar di surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Wow. Makanya di Pelita kan ada sebuah nilai gini. Melayani itu bukan beban, tetapi apa? Kehormatan. Kita ini kan jadi dutanya kerajaan Allah untuk memberitakan kabar baik. Ngomong kanan kiri, jangan jadi beban.
Disuruh pergi bawa berita kabar baik kok. Aduh. Jangan jadi beban, ngomong kanan kiri. Jangan jadi beban. Itu sebuah kehormatan. Kita diberi tugas oleh Tuhan sendiri. Dan apa? Yaitu meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Itu tugas kita Bapak Ibu. Nah saya bersyukur sekali lagi ada jiwa-jiwa baru itu karena ada orang-orang yang taat memberitakan kabar baik itu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kalau nanti Bapak Ibu pernah baca di kitab Ibrani, di situ waktu di pasal 11 ya, di situ ada tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat, yang luar biasa. Tadi di bagian akhir itu katakan, tapi mereka pun menanti-nantikan sesuatu yang mereka enggak terima, tapi kita terima hari ini. Amin. Betapa luar biasanya hidup kita Bapak Ibu. Ada begitu banyak kesaksian, contoh Pak Buyung bisa jadi orang Kristen, kenapa? Karena ada cecenya yang tiap hari doain, yang tiap hari kalau ketemu pasti ngomongin tentang Yesus. Walaupun waktu itu rasanya muak dengar nama Yesus, betul enggak Pak Buyung? Tapi karena ada orang yang taat mau melakukannya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu tahu itu urusan dan kehormatan yang Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu taat. Taat itu apa sih Bapak Ibu? Dengar dan lakukan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada mereka Allah ingin memberitahukan. Bisa enggak Tuhan kasih mimpi kepada seluruh orang di dunia besok mau kiamat dan kau harus percaya Yesus? Bisa Bapak Ibu, tapi bukan itu maunya cara Tuhan, amin. Tuhan mau orang-orang itu diberitahu oleh siapa? Ngomong kanan kiri, oleh saya. Ayo serius Bapak Ibu, ngomong. Oleh aku. Supaya mereka diberitahu. Betapa kaya dan mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apa? Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dan kuat di dalam aku. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sudah ada dalam hidup setiap kita. Ada kuasa, ada dunamos itu dalam hidup kita. Dan kita harus menjadi saksi di rumah kita, di tempat usaha kita, di sekolah di mana kita ada, di lingkungan di mana kita hidup, dimanapun. Tapi sekali lagi minimal mulailah dari keluargamu, amin. Nah pagi hari ini saya nggak akan panjang khotbah. Selanjutnya saya akan panggil Ibu Acen untuk dia cerita, untuk dia kesaksian. Bagaimana dia belajar taat untuk melakukan hal ini. Sehingga akhirnya satu persatu adik-adiknya boleh percaya Yesus. Boleh saya panggil ke depan Ibu Acen, silakan. Boleh cerita bagaimana awalnya dengar kabar keselamatan, terus apa yang terjadi dalam hidupnya, dan apa yang dia kerjakan hari ini. Mungkin itu misi. Oke, masker. Shalom Bapak Ibu, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Pak Heri. Saya mau cerita sedikit. Dulu tahun berapa percaya Yesus, terima Yesus? Dulu tahun 2011. Tapi saya datang sama Tuhan tuh karena ada masalah. Ngomong kanan kiri, mau pengen masalah dulu. Itulah ya, jangan dicontoh. Padahal sebelum ada masalah saya sudah sering mendengar tentang Tuhan tuh melalui adik ipar. Selalu ada orang yang akan memberitakan Bapak Ibu. Iya, dia juga sudah ajak pendeta datang ke rumah doa.
Cuman karena belum dalam masalah, iya doalah gitu. Tapi itulah, di dalam doa tuh pasti ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk hidup saya. Suatu hari tuh ada masalah yang Tuhan izinkan, tuh lah saya pegang satu firman tuh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Ya, di dalam masalah memang latar belakang bukan orang percaya. Jadi banyak saudara-saudara yang belum percaya. Kami keluarga besar 9 orang, cuma satu yang percaya, yang nomor 5 dulu dilayani Pak Santo kan. Nah, satu keluarga yang percaya, dia tuh dalam masalah, dia melihat cecenya dalam masalah, dia berdoa buat saya. Karena dia jauh kan di Jakarta, jadi dia menguatkan saya. Tapi suatu hari Tuhan kirim dia pulang. Waktu itu di Pelita kan kita masih berdoa di bawah Pak. Ada doa malam, doa korporat. Ya yuk kita datang doa gitu. Sebelumnya tuh dia juga sudah bilang kamu tuh berdoa di dalam nama Yesus gitu. Karena saya belum buka hati untuk Yesus, saya tidak mau, saya iya-iyakan aja, tapi saya tidak berdoa dalam nama Yesus. Jadi satu hari dia pulang tuh, dia ajak saya doa. Ya sudahlah, saya menyerah, yalah doalah gitu. Karena dia juga jauh kan datang. Dan akhirnya singkat cerita, ya, dia Ciacen terima Yesus dan percaya Yesus. Dan dilayani sama Pak Santo, Cemeri gitu kan, saya boleh pulih, saya boleh diperdamaikan. Walau masalah tuh ada, tapi hati saya tuh boleh kuat gitu. Oke. Tidak lagi fokus sama masalah. Nah terus selanjutnya bagaimana akhirnya Ciacen juga mempunyai hati yang rindu supaya adik-adik juga percaya Yesus. Apa yang Ciacen lakukan? Melalui proses kan, saya mengalami pribadi dengan Tuhan, saya mengalami kebaikan Tuhan. Saya juga rindu, saudara-saudara boleh percaya Tuhan gitu. Saya mulai berdoa. Kalau ada waktu kan kami suka kumpul, ada kesaksian, saya beritakan kebaikan Tuhan gitu. Jadi mereka juga melihat, kok saya boleh kuat, tapi masalah masih ada. Ya, jadi saya bilang tuh, masalahnya tetap ada, tapi kuat di dalam Yesus. Karena ada Tuhan gitu. Saya bilang saya ada Tuhan, maka saya bisa kuat gitu. Karena Tuhan sudah mati bagi saya, sudah mengampuni saya, sudah memperdamaikan hidup saya gitu. Tapi berjalan waktu kan, saudara yang nomor 4, Ayen, hari ini tidak datang dia. Oh ya, hari ini nggak datang dia. Supaya dia dengar nanti. Dia tuh mengalami masalah juga di dalam keluarga yang bikin dia tidak kuat, hampir depresi, dia sudah halusinasi kan, sudah minum obat tidur. Lalu dia datang, minta didoakan, carikan saya pendeta lah, doakan saya. Waktu itu kan corona, kita kan tidak boleh kumpul-kumpul kan. Tapi bersyukur tuh kami ada tim gitu, tim doa. Masa corona saja bisa nginjil loh Bapak Ibu. Wow. Ini sudah nggak corona lagi nih. Ayo gerak. Iya. Yuk lanjut. Jadi ada tim, jadi bawalah ke tim, ada JBT, Pak James, Ibu Marni kan. Kami doakan gitu, kami layani sekali 2 kali dia boleh pulih. Dan tuh dia nginap di rumah, kita ajak doa setiap hari dia boleh kuat. Dan hari ini juga sudah kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, dan tuh berjalan waktu yang nomor 6 juga, dia boleh melihat kok yang ini juga bisa kuat, kok hebat sekali Tuhan kamu gitu. Ya. Jadi dia juga dilayani, ada proses lah yang membuat dia dilayani Tim, kan. nggak sendirian, Ya, tapi tidak bersama sendiri. dengan tim, nama-namanya disebut tadi Ya, ada Coach tapi James. bersyukur ya, maksudnya di Pelita kan kita diharuskan komsel gitu. Kita dimuridkan, dulu ada CC Tekling juga yang ajak-ajak besuk gitu Pak. Ya. Jadi ada tim yang sehati akan jiwa-jiwa gitu. Dan sampai sekarang sudah berapa adik-adiknya yang udah percaya Yesus? Ada 3, 4, ada 4. Wow. Ya. Kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Jadi saya mau sengaja kasih contoh supaya Bapak Ibu nggak ngomong, nggak bisa. Ibu Acen bisa tuh. Tapi tentu seperti Paulus juga tadi katakan, kami, selalu ada kata kami. Jangan main sendirian Bapak Ibu.
Makanya kenapa berulang-ulang dari mimbar juga saya selalu ingatkan, yuk tertanam di Komsel. Terus Komsel itu bukan cuma tempat ngumpul-ngumpul dan happy-happy Bapak Ibu, makan, minum, cekakak, cekiki, cekoko. Ya it's okay, ada sukacita dalam komunitas sel, betul. Tapi kan eklesia, komunitas sel itu kan eklesia. Dan Bapak Ibu masih ingat eklesia itu apa? Eklesia itu kan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk apa? Memberitakan perbuatan besar Tuhan. Eklesia itu kalau di zaman Yunani itu tentara-tentara yang dipanggil, dipilih untuk menjadi dewan, untuk menolong raja, untuk memikirkan invasi negara lain supaya kerajaannya semakin luas. Di zaman Romawi itu tentara dan rakyat sipil yang dipanggil jadi dewan, mikirin bagaimana invasi memperluas kerajaan. Nah, filosofi yang sama Tuhan pakai bahwa setiap kita adalah eklesia. Kita ini gereja. Ini cuman gedung gereja Bapak Ibu. Ya bersyukur kita punya gedung yang nyaman. Tapi gereja itu kita, eklesia itu kita. Makanya come on, saya mendorong bertindak. Bersama dengan Komsel, ingat boleh enggak saya sekali kunjungin rumahku. Contoh kayak Pak Johan Wu. Nanti Komsel Rebo depan di rumahku ya, kebetulan keluargaku dari Palembang datang nih. Minta Tuhan buat sebuah situasi. Artinya bukan berarti kita doain supaya orang punya masalah, gak boleh juga Bapak Ibu. Tapi seringkali justru masalah itulah menjadi sebuah situasi di mana Tuhan bisa menolong kita, memampukan kita untuk bergerak. Pak Boyong gara-gara apa Pak Boyong? Kanker. Ya kita bukan berdoa supaya orang-orang jadi kanker terus kita doain untuk percaya Yesus, enggak seperti itu maksudnya. Apapun situasi Tuhan bisa buat. Tadi kalau Ibu Acan tadi ngalami masalah keluarga, begitu juga dengan adiknya. Pokoknya berdoa deh Bapak Ibu, yang memang sih orang kalau lagi nggak punya masalah, lagi gagah banyak uang, waduh kita datang pun ditoleh juga enggak. Tapi kan Paulus ngomong, aku bersyukur diberi kepercayaan untuk menderita, menggenapi penderitaan Kristus. Ya memang terkadang gak enak Bapak Ibu. Tapi jangan hanya karena hal itu membuat kita gak pernah bertindak, amin. Jadi saya mendorong melalui kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang tadi Ibu Acan sudah sampaikan. Satu persatu minimal keluarga intinya percaya Yesus, amin. Kita enggak memberikan sebuah tekanan, intimidasi, paksaan enggak. Makanya saya katakan berkali-kali, saya suka lagu Bukti Kebesaranmu hari-hari ini. Sungguh biarlah hidup kita ini jadi bukti kebesaran. Minimal keluarga kita yang belum kenal Yesus jadi lihat, kok luar biasa ya Cece ya. Dia punya masalah tapi dia tetap kuat, dia bisa tetap lakukan banyak hal. Jangan kita jadi orang yang membawa kesusahan bagi orang lain. Jangan kita menjadi orang membawa orang punya masalah tambah stres gara-gara dengar omongan kita. Tapi biarlah orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama merenungkan firman dan kita mau berdoa. Kita naikkan pujian tadi, hidup bukti kebesaranmu. Mari hiduplah di dalam rencana Tuhan. Hiduplah di dalam tuntunan Tuhan dan rencana Tuhan itu sudah digenapi dalam hidup kita, yaitu setiap kita menerima anugerah keselamatan. Kita sudah menerima berkat Kristus yang terbesar dan menjadi bagian kita hari ini dan seumur hidup kita. Kita hadir membawa berkat Kristus. Sekali lagi mulailah dari keluargamu. Mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka harus mengalami berkat Kristus itu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu.
Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang Kau utus untuk memberitakan kabar baik ini. Dan Roh-Mu yang meneguhkan setiap kami. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Amin. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Dan ada tanda mujizat, tanda heran, kuasa yang dinyatakan dalam hidup kami. Kau bersamaku ya, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersama, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kabar keselamatan, bahkan kami sudah menerima anugerah keselamatan yang menyelamatkan hidup kami. Biarlah kabar keselamatan ini juga kami beritakan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang yang dekat dengan kami. Biarlah kehadiran kami membawa berkat Kristus, yaitu anugerah keselamatan. Ini aku Tuhan, utus aku. Biarlah setiap kami taat melakukan apa yang sudah Engkau perintahkan bagi kami. Karena kami percaya kuasa-Mu menyertai setiap kami. Hikmat-Mu ada di dalam setiap perkataan-perkataan kami. Dan biarlah penyertaan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Ada mujizat, ada kuasa yang dinyatakan dalam hidup kami. Orang-orang melihat bahwa Engkau Tuhan nyata dalam hidup kami. Hidup kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Sungguh biarlah Engkau ditinggikan dalam hidup kami, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Bapakku berdoa mengutus, merilis setiap jemaat yang ada di Pelita Community, menjadi jemaat yang taat untuk hadir membawa berkat Kristus dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu menyertai hidup mereka, berkat-Mu tercurah dalam hidup mereka. Kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu, buat kesaksian kami dengar. Dan kami mau lakukan bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, yang siap lakukan mereka katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Bolehkah istri saya datang, temenin saya kalau gitu? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Boleh Johan, Ko Hengki, boleh datang ke depan juga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aduh, terima kasih buat surprise-nya. Saya bersyukur hari ini Tuhan juga tambahkan usia saya 49 tahun.
Saya bahagia ada di antara Bapak Ibu. Tadi Pak Ahyong juga ada pesan bagi saya. Dan saya katakan saya juga bersyukur buat kasih penerimaan yang sudah menerima saya menjadi keluarga besar Pelita. Bahkan secara khusus keluarga besar Ibadah Raya 1. Selama 10 tahun terakhir saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan itu yang membuat saya terus bertumbuh bersama-sama. Terima kasih buat surprise-nya. Dan Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama bertumbuh dan bergerak, amin. Boleh saya tiup atau saya kipas? Oke, terima kasih. Hari itu siapa yang mendoakan saya? Silakan. Ya, mari kita berdoa, kita arahkan tangan dan hati kita untuk Pak Heri. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah menambahkan umur Pak Heri menjadi 49 tahun Tuhan. Kami percaya Engkau tambahkan terus hikmat, akal budi, kuasa, perlengkapan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Sehingga semakin hari semakin baik, semakin hari semakin bertumbuh pelayanan Pak Heri ya Bapak. Jangkau terus pelayanannya Tuhan untuk berkembang ke nasional Tuhan. Apapun yang Pak Heri inginkan, rindukan, doakan, biarlah terwujud karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan berdoa dengan istri dan anaknya Tuhan, biarlah berkat Tuhan berkelimpahan atas istri dan anaknya. Dan anaknya akan menjadi berkat dimanapun berada ya Bapak. Sukses, berhasil dan beruntung di tangan-Mu Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi Pak Heri Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya doa kami didengar dan Engkau memberkati Pak Heri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu buat surprise-nya. Saya bahagia sekali lagi bersama dengan Bapak Ibu. Oh, dipotong ya? Oke. Ya, istriku teman. Oke. Apalagi nih? Mau dibagi, disuap? Oke, cukup Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih buat perhatian kasih Bapak Ibu yang kami alami selama bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan sekali lagi biarlah sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita boleh sama-sama terus setia kepada Tuhan, amin. Dan kita mau terus bertindak untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa. Itu saja pesan saya. Kalaupun orang yang berulang tahun kan biasanya dikasih hak khusus untuk melakukan sesuatu. Kalau gitu saya hak khususnya gunakan perintah lagi Bapak Ibu untuk beritakan Injil. Oke, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Eng Cheng Lien, Mama dari Ibu Mary, Mama mertua dari Bapak Yohanes Alex, pada hari Senin 3 Oktober 2022. Jenazah dikebumikan pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk Saudara Sandy dan Saudari Monica Selin Pasaribu pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 jam 10 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut bergabung ke dalam doa puasa tahunan yang akan diadakan pada tanggal 22 sampai 23 November 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek, dengan investasi sebanyak Rp50.000 per orang. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi Saudari Jenny di nomor 0812 18 84 42 52 atau koordinator ibadah raya masing-masing. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi untuk doa puasa tadi itu karena memang baru dapat jadwal fixnya dari tamu dari Australia dan India yang akan hadir pada kesempatan itu untuk tiketing mereka, makanya baru kemarin sore memang akhirnya diputuskan tanggal 22 sore itu mereka baru sampai. Jadi tanggal 23, 24 doa puasanya, nanti tolong digeser. Karena memang tiketingnya masih agak berdoa juga karena hari-hari ini tiket ini bisa kadang di cancel tiba-tiba digeser. Jadi saya berdoa mendorong, kita sudah 2 tahun gak pernah kumpul sama-sama doa puasa tahunan. Saya berharap jemaat Pelita Community boleh ikut terlibat bersama-sama di dalam doa puasa tahunan untuk tahun ini, amin. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan mungkin menegur kami. Tapi satu hal yang kami mau syukuri, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima kabar keselamatan itu. Kami sudah menerima anugerah keselamatan itu. Kami mau menjadi orang-orang yang bersama-sama taat, diutus oleh Engkau sendiri untuk memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Mungkin itu orang tua kami, mungkin itu anak kami, itu mungkin saudara kandung kami. Bahkan siapapun yang Kau taruh dalam hati kami, supaya mereka juga menerima berkat Kristus, mereka menerima anugerah keselamatan. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya ketika kami taat melakukan apa yang Kau perintahkan, Engkau menyediakan kasih karunia-Mu, Engkau melimpahi kami dengan kemurahan dan kebajikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu ini. Engkau memberkati kami dengan kekuatan kesehatan. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati usaha pekerjaan tangan kami. Dan Engkau memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Sehingga sepanjang minggu ini Tuhan, sungguh hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu yang dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.